Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 33. Cerita dimulai, terlihat sebuah pertarungan yang begitu sengit telah terjadi di dalam dungeon itu. Di saat itu, para hunter telah bertarung melawan monster salamander yang menyerang mereka dengan menggunakan bola api yang berpusat pada mulut mereka. Terlihat dengan sangat jelas kalau para hunter hanya bisa bertahan menahan semburan api yang dilancarkan oleh para monster itu yang menyerang mereka secara bertubi-tubi. Sambil menahan kobaran api itu, salah satu dari mereka berkata, "Serangan mereka sangatlah kuat dan juga berbahaya, sehingga membuat kami tidak bisa menahan gelombang serangan mereka." Namun tiba-tiba saja terlihat orang itu sangatlah terkejut ketika melihat Miho yang berjalan melewatinya untuk melawan monster itu. Melihat kedatangan seorang hunter, monster itu langsung menembakkan bola apinya kepada Miho. Akan tetapi tiba-tiba saja dengan sangat cepat Miho langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat tepat di wajah monster itu. Bahkan saking kuatnya serangan Miho sampai-sampai monster itu langsung terlempar ke belakang. Kemudian Miho pun melemparkan pandangannya ke arah belakang setelah menyadari kalau salah satu dari monster itu telah menyerang titik butanya. Lalu ia pun langsung melompat ke arah atas untuk menghindari cakaran monster itu. Di saat itu, Miho menggunakan tubuh monster itu sebagai pijakannya untuk melompat ke arah atas. Lalu ketika tubuhnya telah mencapai langit-langit dinding bangunan dungeon itu, ia pun langsung bersiap untuk melancarkan serangan balik kepada monster itu. Kemudian ia pun langsung melompat ke arah bawah dan mendaratkan sebuah tinjuan yang begitu kuat tepat di atas kepala monster itu. Bahkan saking kuatnya tinjuan Miho sampai-sampai monster itu langsung mati seketika dengan kepala yang telah hancur. Di saat itu, Miho telah berhasil membunuh kedua monster itu hanya dengan menggunakan tangan kosong, meskipun yang ia hadapi adalah para monster yang berada di level atas. Kemudian, Miho pun melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk memperhatikan Lee Min-sung yang berada di antara para hunter. Ia bergumam, "Sudah aku duga kalau bajingan itu sama sekali tidak terlibat di dalam pertarungan ini. Jadi sangat disayangkan kalau dia tidak menggunakan bakatnya itu untuk menjadi seorang hunter yang sesungguhnya. Apakah dia berpikir kalau menjadi seorang hunter adalah sebuah lelucon sampai-sampai ia sama sekali tidak tertarik untuk terlibat di dalam penyerangan ini sedangkan dia adalah hunter rank A?" Akan tetapi ketika Miho sedang lengah, terlihat seekor monster langsung melompat dan bersiap untuk menyerangnya. Namun Miho langsung terdiam ketika Dojin yang membunuh monster itu hanya dengan menggunakan salah satu dari tangannya. Bahkan di saat itu ia membunuh monster itu tanpa harus menggunakan kekuatannya yang sesungguhnya. Lalu ia pun meminta kepada Miho untuk tetap fokus pada penyerangan itu. Terlihat Miho sangatlah terkejut melihat kecepatan dan juga pergerakan yang ditunjukkan oleh Dojin. Ia bergumam, dia mampu mengalahkan salamander itu hanya dengan satu kali serangan saja. Bahkan ia mengalahkan monster itu tanpa berkeringat sedikit pun. Jadi apakah ini kekuatannya seorang hunter rank S yang baru saja muncul di Korea ini? Awalnya aku berpikir kalau dia hanyalah seorang anak-anak karena dia telah datang ke dungeon ini dengan menggunakan sebuah pakaian yang begitu santai. Kemudian Dojin pun kembali bergerak untuk membunuh beberapa salamander yang datang menyerangnya secara bersamaan. Melihat kemampuan Dojin yang membunuh sekumpulan monster itu, Miho kembali berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau ini adalah kemampuan hunter rank S sehingga membuat mereka menjadi seseorang yang sangat istimewa di antara para manusia yang lainnya." Beberapa saat kemudian, setelah membunuh semua monster yang ada di sana, Min-sung berkata, "Sepertinya kita telah berhasil menyelesaikan dungeon ini. Jujur saja, aku sama sekali tidak menduga kalau ini telah berakhir dengan begitu cepat." Miho pun berkata, "Meskipun kita telah berhasil menyelesaikan dungeon ini, akan tetapi entah kenapa aku merasakan kalau monster yang berada di dalam dungeon Paju jauh lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya." Mendengar itu sambil tersenyum, Min-sung berkata, "Kau memiliki sebuah pengamatan yang sangat tajam. Namun kau harus tahu kalau kami sangat rutin untuk mengatur kehidupan para monster yang mendiami dungeon ini. Hal itu dengan sengaja kami lakukan untuk memastikan keselamatan warga sipil." Miho bergumam,
Omong kosong macam apa yang ia katakan. Yang aku tahu tidak ada sebuah guild yang mau melakukan sesuatu yang seperti itu. Bahkan tidak ada sebuah alasan untuk memasuki dungeon ini pada setiap harinya. Jadi aku sangat yakin kalau bajingan itu telah menyembunyikan sesuatu di tempat ini. Kemudian Minsung pun berjalan memandu mereka semua untuk menunjukkan kepada mereka di mana letaknya ruangan bos dungeon. Namun tanpa disadari oleh siapapun, terlihat Li Minsung langsung menyeringai. Ia bergumam, "Dasar brengsek, meskipun kau telah berusaha sekeras mungkin untuk menangkapku, akan tetapi kau sama sekali tidak akan bisa menemukan di mana ekorku bersembunyi. Asal kau tahu kalau aku telah memerintahkan kepada para demon untuk membongkar pabrik kami dan bersembunyi pada suatu tempat di dalam dungeon ini. Aku akan memastikan kalau kau sama sekali tidak akan bisa menemukan jejak pabrik ataupun meninggalkan tempat ini dengan kesadaran yang utuh." Di saat itu, tepat di belakang mereka semua, terlihat Dojin telah tersenyum karena mereka telah terperangkap ke dalam jebakannya yang telah ia persiapkan bersama Li Minsung. Di tempat yang berbeda, terlihat para demon telah berkumpul setelah memindahkan semua bahan dan juga alat-alat untuk memproduksi Stardust di dalam dungeon itu. Lalu Murmu berkata, "Sangat disayangkan kalau kita tidak bisa menyambut kedatangan sang utusan dengan cara yang baik ketika dia telah berkunjung ke dalam dungeon ini. Dasar sialan, untuk sementara waktu kita sama sekali tidak bisa membuat Stardust karena situasinya telah menjadi seperti ini. Jika saja orang-orang itu tidak merusak rencana kami, maka sudah pasti kalau kita telah menciptakan pil itu dalam jumlah yang cukup banyak." Pada sisi yang lain, terlihat Suho telah sampai pada sebuah ruangan yang tersembunyi di dalam dungeon itu. Lalu Suho berkata, "Beru, bukankah kau mengatakan kalau kau telah merasakan kehadiran para demon di dalam ruangan ini?" Saat mendengar Beru yang mengatakan kalau ia memang benar telah merasakannya, tanpa pikir panjang sedikit pun Suho langsung membuka kedua pintu ruangan itu dengan cara yang paksa sehingga mengejutkan para demon yang berada di dalam ruangan itu. Dengan rasa terkejutnya, Murmu pun bertanya siapa sebenarnya seseorang yang telah membuka pintu ruangan mereka sedangkan tempat itu telah mereka rahasiakan. Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sebuah tinjuan yang begitu kuat telah mendarat tepat di wajahnya. Benar saja, di saat itu Suho sama sekali tidak mendengarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh demon itu. Yang ia lakukan hanyalah langsung memberikan sebuah tinjuan kepadanya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Suho sampai-sampai membuat kepalanya langsung terputus dan terlempar ke belakang. Di saat itu Suho telah menggunakan sarung vulkan untuk memberikan sebuah dampak kepada demon itu karena ia menyadari kalau para demon telah memiliki kekuatan di atas rata-rata dari para monster yang biasanya. Di sampingnya, Beru berkata, "Wahai sang raja kecil, kau telah menghancurkan kepala bajingan itu hanya dengan satu kali serangan saja. Sepertinya sebuah latihan yang diberikan oleh buaya itu memanglah sangat berguna." Kemudian Suho bergumam, "Yang aku perhatikan kalau mereka sama sekali tidak sadarkan diri. Jadi seperti yang aku duga kalau mereka telah memproduksi Stardust di dalam dungeon ini." Namun Suho langsung waspada setelah mendengar Murmu yang berkata, "Ternyata kau adalah seorang manusia yang menggunakan topeng hitam. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau orang yang telah menghalangi rencana besar sang utusan Itarim telah muncul di tempat ini." Setelah mengatakan itu, terlihat potongan kepala Murmu telah mengeluarkan puluhan tentakel untuk memulihkan dirinya sendiri. Meskipun demon itu telah menunjukkan wujud aslinya, akan tetapi dari raut wajahnya sangat jelas terlihat kalau Suho sama sekali tidak merasa takut untuk menghadapi demon itu. Setelah wujudnya telah berubah seutuhnya, sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata, "Hal ini sangat tak sempurna karena aku akan menjadikanmu sebagai sebuah hadiah yang sangat bagus kepada sang utusan." Cerita berpindah pada lokasi para penambang batu mana yang berada di dalam dungeon itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Sepertinya batu mana yang ada di dalam sini sama sekali tidak ada habisnya. Sampai saat ini aku masih penasaran apakah ada lootingan yang lain selain batu mana yang dikelola oleh guild ini. Namun apakah kau sadar kalau ada seorang hunter rank E yang ikut bersama kita? Akan tetapi kenapa mereka membiarkan orang lemah itu untuk pergi menuju ke dungeon Paju yang levelnya berada di rank B?" Sambil tertawa sang kapten berkata, "Lebih baik kau jangan terlalu kasar kepada anak itu. Meskipun dia adalah seorang pemula, akan tetapi dia adalah seorang pekerja keras." Mendengar itu, temannya berkata, "Jangan bilang kalau kau yang telah menugaskan pemula itu untuk menambang batu mana yang berada di dekat pintu masuk dungeon ini, karena itu adalah sebuah lokasi yang paling aman."
Sang kapten kembali berkata, "Seperti yang kau pikirkan kalau aku yang telah memerintahkannya untuk bekerja di tempat yang lebih aman. Namun asal kau tahu kalau dia telah berhasil mengumpulkan 4 kantung batu mana hanya seorang diri, dan itu jauh lebih banyak daripada para pemula biasanya." Cerita berpindah pada pertemuan Suho bersama para demon di tempat rahasia dungeon itu. Di sampingnya, Beru berkata, "Wahai raja kecil, yang aku rasakan kalau level mana orang itu sangatlah kuat." Mendengar itu, Suho pun berkata, "Karena status indraku telah meningkat dengan begitu pesat, maka aku pun bisa merasakan bagaimana kekuatannya." Yang aku ingat kalau Randop, seorang hunter yang telah kita temui di dungeon piramida, adalah seorang hunter yang berada di level rank A. Namun yang aku rasakan kalau demon ini adalah seorang monster yang setara dengan Randop. Asosiasi para hunter telah memerintahkan Guild Reaper untuk menyelesaikan dungeon ini, dan aku telah bergabung sebagai seorang penambang untuk mencari tahu alasannya. Apakah mungkin kalau asosiasi sudah mengetahui tentang peredaran Stardust itu? Jika mereka telah berencana untuk menekan Lee Min-sung, maka hal itu akan membuatku menjadi kesulitan untuk mencari tahu informasi sang utusan Itarim. Kemudian saat mendengar Suho yang bertanya di mana utusan Itarim itu bersembunyi, Murmu bergumam, "Sang utusan telah mengincar orang ini karena dia adalah orang yang telah mengacaukan rencana kami. Lalu bajingan ini telah datang untuk mengincar sang utusan. Jadi aku rasa kalau ini adalah sebuah kebetulan yang sangat sempurna." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Murmu langsung melilitkan semua tentakelnya untuk menahan pergerakan Suho. Lalu ia berkata, "Sebentar lagi kita akan bertemu dengan sang utusan. Akan tetapi aku berencana untuk menyerahkan tubuhmu itu yang sudah terkoyak-koyak kepadanya sebagai sebuah hadiah kesetiaan kami kepadanya. Dengarkan aku baik-baik, ketika kau telah tertangkap oleh tentakelku, maka kau sama sekali tidak akan bisa untuk keluar dari kekuatan yang sangat dahsyat tentakel ini." Menanggapi ocehannya, dengan santainya Suho berkata, "Apakah kau menganggap kalau kekuatan tentakel ini sangatlah dahsyat?" Di saat itu, Suho teringat bagaimana beratnya sebuah latihan yang ia terima dari Amut untuk menyelesaikan quest hariannya dan juga bertambah kuat. Amut berkata, "Hal ini sangatlah luar biasa. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau kau telah bisa untuk mengikuti latihanku hanya dalam 5 hari. Wahai raja kecil, yang aku lihat kalau kau telah bertambah jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan ini sangatlah luar biasa." Mendengar perkataan Amut, Suho pun hanya tertawa. Namun sangat jelas terlihat kalau Suho begitu kelelahan setelah menjalani sebuah latihan yang begitu ekstrim bagaikan hidup dan mati. Karena Suho sangatlah lelah, tanpa pikir panjang sedikit pun ia pun langsung membaringkan tubuhnya di atas lantai untuk beristirahat dan juga memulihkan kekuatannya. Suho bergumam, "Status poin yang aku dapatkan dari hadiah quest ini telah aku letakkan semuanya pada status kekuatanku, dan ini adalah sebuah tindakan yang sangat membuahkan hasil." Di saat itu, Suho sama sekali tidak menyangka kalau dia telah mendapatkan sebuah skill yang mampu untuk menambahkan kekuatannya. Oleh sebab itu, sangat jelas terlihat kalau kekuatannya telah bertambah sebanyak 20%. Lalu Amut kembali berkata, "Wahai raja kecil, tanpa keraguan sedikit pun saat ini aku bisa mengatakan kalau kau adalah seorang manusia terkuat yang pernah aku temui selama ini." Cerita kembali, terlihat Murmu sangatlah terkejut ketika semua tentakel yang ia gunakan untuk menahan Suho telah hancur begitu saja. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Suho mampu menghancurkan tentakelnya dengan begitu mudah, sedangkan kekuatan tentakel yang ia miliki sangatlah dahsyat, apalagi setelah diberikan sebuah kekuatan dari sang utusan. Memang benar adanya, meskipun tentakel itu sangatlah kuat, akan tetapi Suho sama sekali tidak merasakan kesulitan untuk menghancurkan semua tentakel yang telah menahan pergerakannya. Kemudian Suho pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melancarkan serangannya kepada salah satu dari demon itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung menghancurkan seorang demon yang lainnya, sehingga membuat keduanya langsung mati seketika tanpa adanya sebuah perlawanan. Lalu setelah membunuh kedua demon itu, Suho pun berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku akan bertanya sekali lagi kepadamu di mana bajingan itu telah bersembunyi." Terlihat Murmu sangatlah terkejut ketika melihat pergerakan Suho yang telah berdiri tepat di hadapannya. Saat melihat Suho yang berdiri di hadapannya, terlihat Murmu langsung melancarkan sebuah tinjuan kepada Suho sembari berkata, "Dasar brengsek, apakah kau berpikir kalau aku akan memberitahu kepadamu di mana sang utusan berada?" Akan tetapi Murmu langsung terdiam ketika menyadari kalau tangan Suho telah mencengkram wajahnya dengan begitu kuat.
Kemudian tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung menarik kepala Murmu dengan begitu kuat sehingga membuat kepalanya langsung terputus begitu saja. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Suho juga langsung mencabik tubuh Murmu dengan menggunakan belatinya sehingga membuat tubuhnya telah terpotong menjadi beberapa bagian kecil dan berserakan di atas lantai. Setelah mencabik-cabik tubuh Murmu dengan tatapan mata yang tajam, Suho berkata, "Jika kau sama sekali tidak ingin memberitahuku, maka aku akan mencari tahunya tanpa harus bantuanmu." Lalu Suho pun memerintahkan kepada Beru untuk memakan kepala demon itu dan mencari tahu semua rahasia yang disimpan oleh demon itu dan juga tentang keberadaan sang utusan. Sambil menahan rasa sakitnya, Murmu bergumam, "Bagaimana mungkin orang ini bisa sekuat itu? Bahkan yang aku rasakan kalau kehadirannya yang sangat mencekam ini sama seperti yang dipancarkan oleh sang Raja Bayangan di masa lalu. Wahai sang utusan, sangat disayangkan aku sama sekali tidak bisa menyaksikan sebuah rencana besar yang kau impikan. Namun berkat kemurahanmu, akhirnya aku bisa menghabisi keluarga demon pengkhianat itu, yaitu keluarga Radiru. Dan itu sudah cukup memuaskan hasrat dendamku kepada para bajingan itu." Di tempat yang berbeda, terlihat Esil begitu heran saat merasakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia pahami. Ia berkata, "Entah kenapa aku merasakan kalau jiwaku sedikit menjadi lebih ringan." Sambil menguyah kepala Murmu, Beru berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku merasakan sebuah sensasi yang kenyal ini. Namun yang aku rasakan kalau daging gurita jauh lebih enak daripada para monster yang biasanya aku makan." Di sampingnya Suho berkata, "Beru, bagaimana menurutmu? Apakah kau bisa mencari tahu informasi tentang utusan Itarim dari demon yang kau makan itu?" Beru pun berkata, "Sepertinya bajingan ini telah menganggap kalau utusan Itarim sebagai seorang cahaya yang sangat berkilau. Akan tetapi aku sama sekali tidak bisa menyerap informasi yang lebih lengkap tentang orang itu." Mendengar perkataan Beru, Suho bergumam, "Hal ini tidaklah mudah. Aku rasa kita harus mendapatkan jawaban itu secara langsung dari Lee Min-sung karena dia adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pembuatan dan juga pengedaran Stardust itu. Namun saat ini yang harus aku lakukan adalah untuk mengevakuasi semua orang yang berada di dalam dungeon ini." Di tempat yang berbeda, terlihat Dojin langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang tepat di mana persembunyian para demon dan juga pembuatan Stardust itu. Dojin bergumam, "Yang aku rasakan kalau kehadiran para demon telah lenyap begitu saja. Apakah mungkin kalau itu adalah perbuatan orang-orang dari asosiasi?" Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah ruangan yang berada pada kedalaman dungeon itu. Di saat itu, Lee Min-sung mengatakan kalau itu adalah ruangan bos yang menguasai dungeon itu. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Miho bergumam, "Sejak dari tadi kami sama sekali tidak menemukan jejak apapun di dalam sini. Bukankah seharusnya dungeon ini adalah tempat di mana Stardust diciptakan?" Tepat di belakangnya, terlihat Lee Min-sung langsung menyeringai. Ia bergumam, "Aku yakin kalau mereka begitu bingung dengan kosongnya dungeon ini karena mereka sama sekali tidak menemukan apapun di tempat ini." Kemudian ia pun melemparkan pandangannya kepada Dojin sembari berbisik. Tampaknya membuang sebuah rencana untuk mencuci semua otak para hunter adalah pilihan yang tepat. Jadi aku berpikir kalau kita harus mengakhiri masalah ini dengan tenang dan kembali ke permukaan. Akan tetapi Dojin sama sekali tidak menghiraukan dengan apa yang dikatakan oleh Min-sung karena Dojin telah memiliki sebuah rencana yang sama sekali tidak diketahui oleh Lee Min-sung. Sambil tertawa dengan santainya, Dojin mengatakan kalau hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Miho berpikir, apakah mungkin kalau dia telah melewatkan sesuatu sampai-sampai mereka tidak menemukan jejak apapun di dalam dungeon itu. Namun ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa selain mengalahkan bos dungeon dan juga menyelesaikan dungeon itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung mengajak mereka semua agar masuk ke dalam ruangan itu untuk mengalahkan bos dungeon. Namun tepat di belakangnya, Lee Min-sung langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat ketika ia merasakan sesuatu telah menusuk tulang belakangnya. Min-sung berkata, "Dasar sialan, apa yang baru saja kau lakukan kepadaku?" Dojin berkata, "Bukankah sudah aku katakan sebelumnya kalau aku telah berencana agar membuat semua hunter yang ada di sini untuk menjadi pengikutku yang taat? Dengarkan aku baik-baik, untuk memilih pihak mana yang harus aku pilih, hal itu akan tergantung bagaimana nilai mereka. Dengan membunuh seorang hunter rank S seperti Lem Taegu hanya untuk bergabung bersamamu, bukankah hal itu adalah sesuatu yang sangat buruk?"
Lee Min Sung, asal kau tahu kau adalah sebuah alat yang sangat bagus untuk membawa seorang hunter rank S seperti Lim Taegu ke dalam genggamanku. Sontak Lee Min Sung sangatlah marah, ia berkata, dasar sialan, lagi-lagi rank S itu. Entah kenapa mereka selalu saja menghinaku seperti ini. Kemudian ia pun langsung berteriak dengan sangat keras sembari berkata, dasar brengsek, apakah kau berpikir kalau aku akan membiarkanmu mencuci otakku dan menjadikanku sebagai budakmu? Akan tetapi Lee Min Sung langsung terdiam ketika suasana di tempat itu telah menjadi begitu sunyi. Lalu ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah atas karena ia merasakan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat telah menekannya begitu saja. Seketika itu juga ia pun melihat sebuah cahaya yang begitu terang telah nampak tepat di hadapannya. Di saat itu terdengar sebuah suara yang mengatakan kalau ia harus tunduk atas sebuah perintah yang diberikan oleh Sang Absolut. Karena Lee Min Sung telah masuk ke dalam kendalinya, sambil tertawa Dojin berkata, karena kau telah menjadi budakku yang setia, maka yang harus kita lakukan saat ini adalah untuk melanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.